Saudara terkasih dalam Tuhan, dengan tema yang kita renungkan hari ini, semua tentang Tuhan bukan tentang kita, saya sertakan 2 Korintus pasal 4 ayat 5 untuk kita semua, yang berbicara demikian. Sebab bukan diri kami yang kami beritakan, tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan, dan diri kami sebagai hamba-Mu karena kehendak Yesus. Dalam perkataan Paulus ini yang diwahyukan Roh Kudus, Paulus mengajak kita di dalam sebuah fokus yang bukan kepada diri para pemberita, tetapi diri kepada yang diberitakan. Fokus kepada berita itu bukan kepada sang pembawa berita. Di dalam kehidupan kita, saya mau sampaikan bahwa rentan ya sekali orang mengalami keputusasaan kalau berfokus pada diri sendiri. Kalau kita mau melihat kenyataan di dunia ini, bahwa orang-orang yang biasanya mengalami keputusasaan itu karena menjalani kehidupan yang seringkali berfokus pada diri sendiri. Maka pada waktu berjalannya kesempatan-kesempatan pelayanan, berjalannya kehidupan di dalam peran-peran yang tidak didapatkan, dan merasa bahwa harusnya saya, maka orang yang demikian rentan terhadap keputusasaan. Termasuk ketika berita yang disampaikan ditolak. Nah, saudara, pada waktu kita memberitakan Injil Tuhan, pernah alami bahwa berita itu ditolak? Dan sebenarnya itu biasa. Para rasul pun mengalami ketika memberitakan Injil, berita mereka ditolak. Tetapi mereka menyadari bahwa mereka memberitakan bukan diri mereka. Mereka memberitakan tentang Yesus. Dan kalau Yesus yang diberitakan, mereka tidak usah baper bawa perasaan bahwa mereka ditolak. Karena kalau berita Injil ditolak, Yesuslah yang ditolak. Mereka hanya memberita itu. Dan kalaupun diri mereka ditolak, enggak masalah. Kalaupun sampai diri ditolak. Karena yang mereka layani adalah Tuhan, bukan diri. Nah, anak Tuhan harus berdiri atas dasar yang demikian, bahwa fokus hidup kita itu bukan tentang kita, tetapi tentang Tuhan. Kita tahu bahwa justru kalau kita merasa bahwa diri kita lah yang selalu menjadi fokus, saudara akan menjadi sombong. Kita akan kepahitan. Seringkali kesombongan bisa menyelinap masuk pada diri seseorang ketika tidak menyadari bahwa itu tentang Tuhan, bukan tentang dirinya. Kalau seorang sukses dalam menjalankan pelayanan, apakah dia seorang yang berbicara dengan fasinya menjadi pengkhotbah, atau dengan seorang suara emas bernyanyi, atau seorang dengan manajemen yang hebat menata sebuah perusahaan, ataukah kita menjadi seorang bapak rumah tangga, ibu rumah tangga dalam keberhasilan? Karena anak dititip dalam hidup saudara. Kalau saudara berhasil, itu bukan hebatnya saudara, tetapi karena saudara harus bertanggung jawab di hadapan Tuhan membesarkan anak itu. Kalau seorang murid dititipkan dalam hidup kita dan kita kerjakan sebaik-baiknya, tahu itu titipan Tuhan, Tuhan berkati kita menjadi guru di marketplace, di bidang pendidikan, maka ketika berhasil kita tidak menjadi sombong, karena memang itu panggilan Tuhan untuk kita. Nah, Anda akan menjadi sombong atau kepahitan ketika Anda lupa bahwa hidup ini bukan tentang Anda. Saudara, kalau mau melihat orang yang kepahitan dan bahkan sombong, saudara bisa tahu di dalam kehidupannya dia sedang lupa bahwa bukan tentang dia, tetapi tentang Tuhan. Karena itu hati-hati kita di dalam mengikut Tuhan dalam kehidupan. Pada saat berhasil, seringkali seseorang berusaha mengibarkan bendera pada waktu mencapai gunung yang tertinggi. Kita sering lihat seperti itu. Tapi kenyataannya, sebagai anak Tuhan kita menyadari
bahwa Tuhanlah yang kita kibarkan. Harusnya orang melihat Tuhan dalam keberhasilan, bukan lihat kita yang berhasil. Di dalam hidup ini Tuhan menempatkan kita di bumi karena Tuhan memiliki pesan yang ingin dinyatakan kepada dunia melalui kita. Kalau Tuhan menempatkan Anda di dunia ini, ingat, karena Tuhan memiliki pesan yang ingin dinyatakan kepada dunia melalui hidup Anda. Jadi kita hanya membawa pesan, messenger. Kita meneruskan pesan yang dari surga, pesan yang dari Tuhan kepada keluarga kita. Pesan dari Tuhan kepada sahabat-sahabat kita. Pesan dari Tuhan untuk orang sekitar kita, untuk keluarga kita. Hari ini saya bersuka cita ketika melihat bagaimana kemarin ada anak Tuhan di Zoom yang bawa kakak masuk ke dalam Zoom, ikut bersama-sama. Hari ini ada dari Bali yang ikut Zoom, ajak saudaranya ikut Zoom. Saudara berusaha menyampaikan pesan dari Tuhan kepada keluarga saudara. Dan itulah yang Tuhan maksudkan ketika menempatkan kita di tengah kehidupan keluarga yang ada. Jadi mari kita ingat pesan hari ini yang Tuhan ingin tuntun kita. Bahwa ketika kita hidup di bumi ini, apa yang Tuhan ingin kita lakukan? Pesan apa yang Tuhan berikan kepada kita untuk kita sampaikan? Jangan lupa bahwa kalau Anda selalu fokus dan hanya fokus pada diri sendiri, maka perasaan akan mengarahkan diri Anda kepada keputusasaan. Karena dunia pasti mengecewakan. Karena orang-orang sekitar nggak ada yang sempurna. Karena keadaan di sekitar kita, besi menajamkan besi. Dalam hidup kita, kalau kita hanya fokus pada diri sendiri, percaya saudara, dunia ini diisi dengan orang-orang yang penuh keegoisan. Karena dunia udah jatuh dalam dosa. Maka itulah Tuhan mengajar kita mengasihi. Dalam mengasihi, kita mengikis keegoisan kita. Tuhan mengajar kita dalam memperhatikan orang. Itu mengikis keegoisan kita. Tuhan mengajar kita memberi pesan untuk peduli sama orang. Kan dengan peduli, kita mulai mengikis akan keadaan kesombongan kita. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, apa yang Tuhan ingin tuntun kita hari ini? Yaitu bahwa kita mari bukan terfokus pada diri, kita mulai terfokus kepada Tuhan. Pada waktu kita terfokus kepada Tuhan, akhirnya kita tahu kita bukan minta pengertian istri terhadap diri kita. Kita sadar bahwa ini pasangan yang diberikan Tuhan dan datangnya dari Tuhan, telah dipersatukan Tuhan dalam pernikahan. Dan Tuhan meminta kita untuk melayani Tuhan dengan melayani pasangan kita. Kita akan menyadari bahwa ketika anak yang penuh kekurangan, anak tersebut ada pemberian Tuhan untuk kita. Dan di dalam pemberian Tuhan yang dititip untuk kita, kita diajar Tuhan untuk melayani Tuhan dengan melayani pasangan kita. Kita sadar bahwa ketika pasangan kita, kehidupan kita dengan sahabat-sahabat kita yang ada di Zoom, Tuhan memberikan kita hadir di dalam sebuah komunitas yang Tuhan tempatkan sahabat-sahabat kita di sekitar kita di Zoom untuk kita melayani mereka. Karena kita tahu bahwa dengan melayani mereka, kita melayani Tuhan. Dengan demikian, maka kita menyadari bahwa kita bukan minta perhatian. Oh, dengarkan saya berteriak di sini, saya sedang bicara di sini, saya butuh perhatian. Ayo lihat saya, ini saya ada. Enggak lagi saudara. Kita tenggelam, tetapi kita berkata, biarlah dia yang makin besar, aku yang makin kecil. Biar dia yang makin ditinggikan, aku makin direndahkan. Pada waktu kita ada di komunitas sahabat doa, kita tahu, bukan kita yang berteriak dan minta diperhatikan. Kita justru berkata, Tuhan, pakai aku memperhatikan. Yang katakan amin, lambaikan tangan.
Amin. Sahabat doa yang terkasih dalam Tuhan, maka ini akan menjadi sebuah komunitas yang akan mengobarkan api kebangunan rohani kepada seluruh umat Tuhan yang datang di komunitas sahabat doa dari berbagai gereja, dari berbagai lembaga, dari berbagai persekutuan doa, dari berbagai tempat. Dan kita mengutus kembali ke tempat masing-masing, membawa kuasa perubahan itu, membawa kuasa dari Roh Kudus itu kepada komunitas masing-masing untuk berdampak lebih baik. Saya percaya ketika mulut kita, ketika lidah kita pakai berkata tentang sahabat doa di komunitas kita, di gereja kita, di lembaga kita, di yayasan kita, di persekutuan doa kita, maka setiap kali orang mendengar tentang sahabat doa, orang-orang akan berkata, saya tahu ini tempat yang positif, ini tempat yang terjadi kebangunan rohani, karena saudara telah menjadi pribadi yang tidak egois di tempat saudara masing-masing, tetapi saudara sudah menjadi orang yang dipakai Tuhan membawa pesan Tuhan. Percayalah saudara, kalau pesan Tuhan yang kita bawa bukan diri kita, dimanapun kita berada, kita akan diterima dan menjadi berkat bagi orang. Yang katakan amin. Lambaikan tangan, amin. Yes. Sahabat doa yang terkasih dalam Tuhan, di dalam kehidupan kita, Tuhan menempatkan kita di bumi ini karena Tuhan, sekali lagi, punya pesan untuk kita. Nah, yuk tangkap pesan itu. Apa yang menjadi pesan Tuhan untuk kita? Dan pesan itu bukan tentang saudara, bukan tentang saya. Pesan itu bukan tentang diri kita. Pesan itu bukan tentang keluargamu yang di dalam kesulitan ataupun keberhasilan, kegagalan maupun kesuksesan. Di dalam kegagalan itu ada pesan Tuhan. Di dalam keberhasilan itu ada pesan Tuhan. Saudara, pesan itu bukan tentang masa lalumu, bukan tentang masa depanmu yang engkau rancang. Pesan itu bukan tentang penyakitmu yang dulu, atau tentang kesembuhanmu yang sudah terjadi. Di dalam penyakitmu dan kesembuhan yang sudah terjadi, pesan itu sekali lagi tentang Yesus Kristus. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, hari ini ketika kita melihat apa yang Paulus nyatakan, kami membawa pesan bukan tentang diri kami. Paulus berkata kami membawa pesan tentang Yesus Kristus. Dan kami adalah pelayan Tuhan bagi kamu. Saudara, seorang rasul yang begitu besar, seorang rasul yang pakai Tuhan dengan luar biasa, dan berkata, kami ini hamba untuk kamu. Wow, kata hamba, doulos, pelayan, budak, dipakai Paulus dengan berkata, kami ini budaknya kamu, kami ini pelayan kamu. Jadi tidak ada satu orang pun di tempat ini, di dalam pelayanan yang Tuhan percayakan hari-hari ini, di Zoom kita, di dalam YouTube, di dalam berita yang kita sampaikan, tidak ada satu orang pun yang di atas yang lain. Yang ada hanyalah kita masing-masing adalah pelayan. Dari satu kepada yang lain, kita memberikan pelayanan. Kita ada seorang pelayan bagi yang lain. Siapa yang siap berkata bahwa saya adalah pelayan Tuhan bagi yang lain? Boleh acungkan tangannya, lambaikan ya di YouTube. Puji Tuhan, kita ada pelayan. Saudara, saya melayani Anda karena inilah yang Tuhan berikan, bahwa saya ini pelayan. Saudara, kalau Tuhan tempatkan saya pelayan, bukan tentang diri saya, tapi tentang berita yang Tuhan berikan setiap hari, yang saya harus gumulkan, yang saya doakan, yang saya siapkan, saya harus lakukan dengan punya waktu di depan Tuhan, karena saya melayani. Melayani saudara adalah sebuah sukacita. Melayani saudara yang adalah pemberian Tuhan untuk sahabat doa. Kalau Tuhan datangkan saudara di dalam komunitas ini, berarti Tuhan sedang memberikan kepercayaan kepada saya untuk boleh memberi pelayanan di dalam nama Yesus untuk hidup saudara. Jadi sekali lagi ingat, hidup kita adalah membawa pesan kepada dunia ini. Saat ini dunia saudara apa? Ada keluarga Anda,
Dunia saudara apa? Ada rumah sakit yang Anda layani. Dunia Anda apa? Ada perusahaan yang saudara layani. Dunia Anda apa? Ada bidang seni, perfilman, art, ya, dan lain sebagainya. Layanilah di sana dan bawa pesan, bukan tentang diri Anda. Ketika engkau bercerita tentang dirimu dan tidak ada Yesus di dalamnya, orang akan melihat kesombongan yang ada di dalamnya. Ketika engkau berkata-kata tentang dirimu, engkau akan tidak puas dan putus asa ketika orang tidak mau mendengar. Tetapi kalau engkau bercerita tentang Yesus, engkau tetap akan kuat walaupun orang tidak mau mendengar. Sahabat doa, sahabat-sahabat yang terkasih dalam Tuhan. Kalau kita lihat budaya di dunia ini, saya mencermati bahwa semua lagu, semua game di handphone, ya hampir rata-rata ya, hampir ya. Nggak semua, ada yang baik, tapi hampir. Dan memang mayoritas. Acara TV, berita, iklan, mengatakan apa saudara? Membawa cerita apa? Bahwa Anda harus memikirkan diri sendiri terlebih dahulu. Ini ada perawatan yang terbaik. Ini ada sesuatu yang cocok untuk Anda. Sudah 2 kali kita mendengar berita tentang becoming influencer. Jadilah orang yang memberi pengaruh. Dan kita sudah tahu bahwa dibukakan kepada kita YouTuber, influencer yang ada, yang di Instagram, yang di Facebook, yang di YouTube. Bahkan ada orang yang tidak belanja produk itu, tidak pakai produk itu, tetapi mereka berbicara tentang produk itu bahwa mereka pakai dan mengajak Anda pakai. Bahwa Anda akan lebih cantik, Anda lebih hebat, Anda lebih terlihat luar biasa, Anda lebih segalanya. Inilah dunia yang di sekitar kita. Dan saya mau sampaikan bahwa dunia yang di sekitar kita, berita, informasi entertainment, video game, berita TV, iklan, semua tentang apa? Mayoritas bicara tentang yuk tampilkan dirimu, tentang diri kita. Tapi tahukah saudara, ketika surga membawa pesan, ketika Tuhan menaruh kita di bumi, ketika Tuhan taruh kita hidup di dunia ini, Tuhan mengajarkan kita, sampaikanlah pesan tentang Tuhan, bicarakan tentang Tuhan, kasih tahu tentang Tuhan, bukan tentang diri kita. Amin. Iya. Karena itu, mari kita bersama-sama hari ini berjalan di dalam tuntunan Tuhan, bahwa kita ini adalah hamba demi Yesus Kristus. Apa artinya ketika Paulus berkata, kami ini adalah hamba demi Yesus, di ayat yang tadi? Artinya, kita termotivasi untuk melayani orang lain karena apa yang telah Yesus lakukan bagi kita. Motivasi kita tidak ada yang lain. Saudara, kita adalah hamba Yesus Kristus. Artinya kita termotivasi untuk melayani orang lain karena apa yang Yesus lakukan bagi kita. Kalau ada motivasi yang lain daripada itu, percaya saudara, tidak akan bertahan lama. Saudara, ketika Paulus berkata kami adalah pelayan bagi kamu dalam Yesus Kristus, itu artinya bahwa apapun yang dikerjakan oleh Rasul Paulus itu dimotivasi oleh apa yang telah dilakukan Yesus dalam hidupnya. Dan hari ini pesan firman Tuhan, ayat ini berbicara artinya bahwa Yesus Kristus telah memberikan segala sesuatu yang terbaik untuk hidup kita. Ayat ini berkata tentang hidup kita yang sudah mengalami kebaikan Tuhan. Dan itulah motivasi kita. Jadi di dalam pelayanan-pelayanan yang kita isi hari ini, yang kita kerjakan, kita lakukan karena dimotivasi, terdorong oleh apa yang telah Tuhan lakukan untuk kita. Dan saya percaya komunitas sahabat doa adalah komunitas yang akan dibangunkan dengan kuasa Roh Kudus, berapi-api, bersemangat dan berkembang.
Ketika motivasi kita adalah apa yang Tuhan telah kerjakan untuk hidup kita. Motivasi kita adalah membalas kebaikan Tuhan. Karena apa yang telah Tuhan kerjakan untuk hidup kita. Itu yang mendorong kita. Ingat, nilai yang kita pegang di dalam sahabat doa. Pertama, tidak mencuri kemuliaan Tuhan. Kedua, tidak mencari keuntungan dalam pelayanan. Ketiga, kita hanya cari kerajaan Allah dengan sungguh-sungguh. Katakan amin. Amin. Iya, itu yang kita lakukan. Jadi apa motivasi daripada kita bersama-sama bersekutu hari ini? Para pelayan Tuhan, semua yang kita lakukan. Karena kita sudah mengalami apa yang dilakukan Tuhan bagi hidup kita. Itulah yang memotivasi kita. Sahabat doa, saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan. Tuhan suka yang mana menurut saudara? Dua pertanyaan ini, mari kita pilih. Mengapa Anda melakukan apa yang Anda lakukan? Atau apa yang sebenarnya Anda lakukan? Dalam dua pertanyaan ini, saudara pilih pertanyaan yang mana? Pada waktu melakukan sesuatu, mengapa Anda melakukan apa yang Anda lakukan? Atau apa yang sebenarnya Anda lakukan? Saudara, di dalam pertanyaan ini ada salah satu pertanyaan yang sebenarnya menggali motivasi kita. Dan itu berbicara sebenarnya mengapa Anda melakukan apa yang Anda lakukan. Dan apa yang sebenarnya Anda lakukan. Saya ingin saudara dua pertanyaan ini terus kita pertanyakan. Ini bukan tentang apa yang kita kerjakan, tetapi mengapa kita mengerjakannya. Ini bukan tentang siapa sebenarnya kita, tetapi ini berbicara tentang siapa sebenarnya Tuhan di dalam hidup kita. Kalau Tuhan adalah yang prioritas, maka kita akan meninggalkan banyak hal. Seperti Maria duduk di bawah kaki Yesus. Maka jam 5 pagi bukan sesuatu yang berat. Karena apa yang kita kerjakan tentang Tuhan, bukan tentang kita. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, dari pertanyaan tadi saya simpulkan begini. Tuhan peduli dengan motivasi di hati kita. Pertanyaan tadi mengajarkan kita untuk mengkoreksi motivasi kita ketika bicara tentang apa yang Tuhan suka dalam yang kita kerjakan. Belajarlah mengerti bahwa Tuhan ingin kita benar-benar jaga motivasi kita di dalam komunitas sahabat doa, di dalam hidup kita juga di rumah, dimanapun juga. Ini bukan bicara tentang hanya sahabat doa, dimanapun kita. Ingat, Tuhan mau peduli dengan motivasi hati kita. Kalau saudara cuma pingin orang tahu karakter kita, saudara akan kecewa. Orang tahu belum tentu orang bisa nurut karakter kita, karena semua orang beda karakter. Tapi yang kita mau bicarakan adalah tentang karakter Kristus, bukan karakter kita. Sahabat doa yang terkasih dalam Tuhan, mari kita merenungkan berapa lama kita melakukan hal itu. Tergantung pada alasan Anda melakukan. Coba renung gini, saudara. Kenapa ada orang yang bertahan dalam pelayanan? Kenapa ada yang segera putus asa? Karena itu tergantung pada apa alasannya melakukan. Jadi kalau tanya, kira-kira bisa tahan lama gak ya kita mengerjakan pekerjaan Tuhan? Sebagai dalam sebuah pernikahan bisa tahan lama gak ya? Tergantung alasan apa ketika menikah. Kalau alasannya memuliakan Tuhan, meninggikan Tuhan, mencerminkan Tuhan, maka ada goncangan dalam pernikahan, tetap bersatu. Karena alasannya adalah memuliakan Tuhan. Kalau alasannya adalah di dalam melakukan sesuatu adalah untuk kemuliaan Tuhan, untuk memuliakan Tuhan, pasti bertahan lama. Jadi coba ukur sesuatu dengan begini. Berapa lama saudara melakukan sesuatu pelayanan? Berapa lama saudara bertahan dalam pernikahan? Berapa lama saudara ada dalam sebuah pekerjaan? Tergantung pada apa alasan saudara melakukan pekerjaan itu. Kalau alasan kita dalam melakukan sebuah pekerjaan adalah kemuliaan Tuhan,
adalah melayani Tuhan, kita akan bertahan lama. Tetapi kalau tidak, nggak akan tahan lama. Sahabat doa yang saya kasih dalam Tuhan, sekali lagi mari kita ingat, jika kita dimotivasi oleh ambisi egois, akhirnya kita akan berkecil hati dan kita akan berhenti. Saudara lihat setiap pelayanan yang ada di dalam kedewasaan rohani, ketika menyadari bahwa pelayanan ini tentang Tuhan, bukan tentang dirinya. Walaupun tidak dihargai orang, walaupun selesai acara Natal tidak diterima kasih, walaupun ada ditolak orang, tapi karena motivasinya bukan ambisi, bukan egois, tetapi Tuhan, nggak akan kecewa, nggak akan kecil hati. Tapi lihat, akan ada banyak kepahitan yang sering kali kita ketemu. Kepahitan dengan gereja, kepahitan dengan hamba Tuhan, kepahitan dengan banyak hal. Sering kali bahkan kepahitan dengan pasangan, anak kepahitan dengan orang tua. Karena apa? Karena kadang-kadang tanpa sadar kita punya ambisi yang egois. Dan itu yang membuat kita berkecil hati akhirnya dan berhenti dan terasa lelah. Yuk, hari ini saya mau tutup dengan kita menyadari bersama-sama tuntunan Tuhan untuk kita hari ini, bahwa ketika kita termotivasi untuk melakukan sesuatu, seperti Paulus melakukannya karena apa? Demi Injil, karena Yesus Kristus. Dan hari ini ketika Anda termotivasi untuk melakukan sesuatu karena ingin memajukan penginjilan, ingin memuliakan Yesus Kristus, Anda akan memiliki semangat serta energi untuk mewujudkannya. Sahabat doa yang terkasih dalam Tuhan, ada banyak yang bertanya, Pak Fu, nggak capek setiap pagi khotbah? Ya, nggak lelah setiap pagi melayani? Bahkan sampai ada tanda kutip hamba Tuhan yang bahkan menyentil dengan pertanyaan, nggak ada persembahan loh Pak, beda dengan gereja loh, sekali diundang ada persembahan. Saudara, motivasi pelayanan Tuhan tidak boleh oleh karena sesuatu yang di luar. Harus karena sesuatu yang telah dikerjakan oleh surga untuk hidup kita. Kalau motivasi adalah Tuhan, maka dalam hidup kita tidak akan pernah berhenti dan kecewa. Karena apa? Karena Yesus pun pernah ditolak. Yesus pun pernah tidak dihargai. Tetapi itulah teladan yang Yesus berikan. Jadi hari ini mari kita bersama-sama ingat, pelayanan kita, hidup kita, keluarga kita, pekerjaan kita, bukan tentang kita. Sebenarnya di dalam semua bidang yang Tuhan berikan itu bercerita tentang Tuhan. Kalau ini motivasi kita akan bertahan dan tidak menjadi orang yang mundur. Malahan kita akan semakin punya energi, kita akan semakin kuat, kita akan semakin maju. Majulah sahabat doa, Tuhan pakai kita semua untuk menyatakan segala kebaikan Tuhan, kemuliaan Tuhan lewat hidup kita semua. Sahabat doa, Tuhan berkati kita semua. Amin.